Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Wanita Penghibur episode 6. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Malam kedua Alena bekerja sebagai wanita penghibur. Walaupun status pekerjaannya seperti itu, tapi dia tetap berharap tak terjerumus terlalu jauh, apalagi sampai merenggut kesuciannya. Kemarin dia masih beruntung karena Adrian menyelamatkan dirinya, walaupun dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Kali ini dia harus mengatasi sendiri agar pria yang membayarnya tidak bertindak terlalu jauh. Sementara di sebuah restoran hotel, Adrian bersama teman-temannya sedang asyik mengobrol dan bertertawa. Namun sebenarnya hati dan pikirannya ada di tempat lain. Dia masih memikirkan bagaimana nasib Alena malam ini tanpa dirinya. Dia tetap merasa khawatir pada wanita yang baru dikenalnya itu. Tapi entah kenapa Adrian ingin menepis perasaannya dan memaksa dirinya untuk tidak memikirkan Alena. Takdir ternyata berkata lain. Walaupun Adrian menahan dirinya untuk menemui Alena dengan tetap bersama teman-temannya, tapi ternyata Alena dibawa ke hotel itu oleh salah seorang pria hidung belang yang menyewanya malam ini. Kalian, coba kalian lihat wanita di sudut sana. Dia cantik, seksi, dan juga sepertinya dia wanita yang polos. Tapi kenapa dia berkencan dengan pria berumur ya? Ucap salah seorang teman baik Adrian bernama Arsyah saat melihat Alena sedang duduk bersama seorang pria yang umurnya jauh lebih tua darinya. Mereka sedang makan malam juga di sana. Wah, kalau itu sih sudah pasti wanita itu mau karena uang. Kalau bukan karena uang, gak mungkin lah ada wanita cantik yang mau. Balas salah satu temannya yang lain. Adrian tak bergeming, walaupun semua temannya menatap ke arah gadis yang tidak lain adalah Alena. Adrian malah melamun terdiam, memandang kosong memikirkan Alena. Hei, Rian, kenapa? Ada masalah? Tanya Arsyah saat pandangannya beralih melihat Adrian. Tidak ada masalah. Lanjut saja makannya. Setelah itu kita pergi dari sini, jawab Adrian. Kamu pasti memikirkan sesuatu. Di kantor kan aman terkendali. Berarti kamu memikirkan wanita, iya kan? Siapa? Apa Alesa? Desak Arsyah. Selama ini tak ada satupun wanita yang dekat dengan Adrian selain Alesya, putri Pak Tama, lebih tepatnya adik Alena. Sudahlah, jangan menduga-duga. Kalian lanjut dulu ya bro, mau ke toilet dulu, ucap Adrian kesal, lalu berdiri hendak pergi. Hei, lihat gadis yang tadi itu. Dia mau dibawa ke kamar sepertinya, tapi dia kelihatannya gak mau, ucap salah satu teman Adrian yang masih memperhatikan Alena. Mendengar ucapan temannya, Adrian menghentikan langkahnya, tepat saat dia baru saja melangkah berbalik. Sudah, jangan ngurusin mereka terus. Emangnya kamu bisa kenyang kalau lihat mereka terus? Balas Arsyah tertawa. Ya kan, kamu duluan yang kasih lihat ke kita.
Soalnya gadis itu cantik sih. Coba aja dia mau sama aku ya. Hehe, balasnya. Dasar kamu. Adrian masih berdiri di sana, tapi dia juga tidak berbalik melihat Alena. Hatinya merasa bahwa gadis yang teman-temannya bicarakan itu adalah Alena. Tapi dia masih berdebat dengan dirinya sendiri. Mana mungkin Alena ada di sini. Dia pun melanjutkan langkahnya. Lihat, gadis itu pusing. Padahal tadi kan dia kayak melawan gak mau diajak ke kamar. Tapi mendadak dia seperti pusing. Apa jangan-jangan diberi obat ya sama pria itu? Mendengar perkataan temannya lagi, entah kenapa Adrian semakin merasa kalau itu adalah Alena. Dia pun menghela nafas, lalu berbalik untuk melihat gadis yang membuat teman-temannya heboh tersebut. Tepat saat Alena pun akan jatuh pingsan dan dipapah oleh pria itu. "Alena?" ucap Adrian terkejut. Dia pun murka melihat pria yang bersama Alena. Tanpa pikir panjang, dia mengurungkan niatnya ke toilet dan langsung menghampiri Alena dan pria itu. Adrian mau kemana tuh? Rian, toiletnya sebelah sana. Kau mau apa ke situ? Adrian tak menoleh sedikit pun mendengar pertanyaan teman-temannya. Dia tetap melangkah dengan pandangan tajam ke arah pria itu. Adrian akhirnya berhenti tepat di depan pria yang sedang merangkul Alena yang nampak pusing kehilangan tenaga. Buk! Satu hantaman keras tepat mengenai rahang pria itu. Pria tersebut tersungkur dan melepaskan rangkulannya pada Alena. Tepat saat itu juga Alena hampir terjatuh karena tak mampu menopang lagi tubuhnya. Namun Adrian dengan sigap langsung menarik tangan Alena dan memeluknya. "Siapa kamu? Awas kamu ya," ucap pria tersebut yang bangkit dan hendak membalas pukulan Adrian. Adrian menggenggam erat kepalan tangan pria tersebut hanya dengan menggunakan satu tangannya, karena tangan yang satunya masih memeluk Alena untuk menahan tubuhnya. Adrian lalu memutar tangan pria tersebut ke arah belakang tubuh pria itu hingga dia tidak mampu lagi bergerak dan mendorongnya dengan keras hingga terjatuh ke lantai. Teman-teman Adrian merasa heran dan kebingungan dengan aksi Adrian. Mereka seakan menonton sebuah film drama saat pangeran menyelamatkan putri kerajaan. Saat pria tersebut sudah tak berdaya, teman-teman Adrian pun menghampiri mereka. "Rian, ada apa ini? Kenapa kamu ikut campur urusan mereka?" tanya Arsya. Adrian yang masih memeluk tubuh Alena kemudian mengambil kunci mobil dari dalam sakunya dan melemparkannya pada Arsya. "Jangan banyak tanya, kita pulang dulu." Adrian lalu menggendong Alena dengan kedua tangannya, kemudian berjalan ke arah pintu keluar. Arsya yang merasa kebingungan akhirnya pamit pada teman-temannya yang lain, lalu bergegas menyusul Adrian. Adrian membaringkan Alena di kursi belakang. Sementara Arsya menyetir dan Adrian pun duduk di sebelahnya. "Adrian, dia siapa? Kamu kenal? Atau jangan-jangan kamu tadi sebenarnya tertarik sama gadis itu, jadi kamu berusaha merebut dia dari kekasihnya yang sudah tua itu?" tanya Arsya yang benar-benar merasa penasaran. "Jangan asal bicara kamu. Dia Alena."
Putri Pak Aditama, jawab Adrian. Apa? Bukannya Pak Tama cuma punya satu anak, yaitu Alesa? Tanya Arsya lagi yang terkejut sekaligus seakan tak percaya. Sudahlah, ceritanya panjang. Fokuslah dulu menyetir. Nanti akan aku ceritakan lagi setelah sampai di rumah, jawab Adrian yang nampak memikirkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di rumah. Adrian menggendong Alena masuk ke dalam dan membaringkannya di atas kasurnya. Arsya, kamu istirahat saja ke kamarmu. Biar aku yang urus dia, pinta Adrian pada Arsya yang masih berdiri di sana. Adrian dan Arsya adalah sahabat karib. Mereka pun tinggal bersama di rumah itu, di rumah Adrian. Karena Adrian hanya tinggal sendiri, orang tuanya berada di luar negeri. Begitupun dengan Arsya. Baiklah. Aku juga merasa capek sekarang. Jangan macam-macam sama dia ya. Kalau Pak Tama tahu bisa gawat, balas Arsya. Sudah sana, usir Adrian. Arsya pun keluar dari kamar itu dan kembali ke kamarnya. Sementara Adrian duduk di tepi kasur dekat Alena yang sedang berbaring. Ini untuk kedua kalinya dia menatap gadis itu. Perlahan dia membelai rambut Alena. Kenapa kamu begitu keras kepala dan membahayakan dirimu seperti ini? Kamu benar-benar berhasil membuat aku khawatir, ucap Adrian pada Alena yang masih tak sadarkan diri itu.